warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ibu dalam Allah Subhanahu wa taala, ketika kita seperti apa ya namanya ya, kalau waktu di SD dulu. Jadi di sini 0, di sini 1 2 3 4 5. Di sini min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 begitulah. Maka kita untuk mengetahui min 1 min 2 min 3 min 4 dan sebagainya, min itu kan kerugian. Maka kita maju ke depan melihat keuntungan, ya. Nah, keuntungan ketika kita dekat pada Allah, mulainya adalah dengan ingat. Setelah ingat kebaikan Allah, ya, maka mulai kita masuk ke dalam syukur. Setelah syukur masuk kepada husnul ibadah. Nah, husnul ibadah ini tidak disebutkan, ya, definisi husnul ibadah itu tidak disebutkan. Tapi yang disebutkan adalah, ya Allah bantu aku untuk ingat. Orang tahu ingat sama tidak ingat. Allah bantu aku untuk bersyukur. Orang tahu yang bersyukur sama tidak bersyukur. Tetapi masuk ke dalam husnul ibadah. Husnul ibadah itu ibadah yang bagus. Ya, itu belum ketahuan, ya. Maka saya akan jabarkan sedikit, mudah-mudahan tepat. Ya, Allah yang tahu yang tepatnya, tetapi saya melihat yang pertama itu adalah kalimat wahid. Wahid artinya adalah engkau satu-satunya. Nah, maka orang yang mulai tenggelam dalam cinta, ya. Ya kalau sudah bersyukur sudah mulai cinta. Tapi tenggelam dalam cinta itu pertama itu dengan wahid, engkaulah satu-satunya. Nah, jadi kalimat engkau satu-satunya itu menunjukkan bahwa yang orang itu bisa mengatakan engkau satu-satunya karena dia mengcompare, ya, membandingkan antara misalnya kebaikan Allah dengan kebaikan makhluk. Kemudian apa tuh namanya, kedermawanan Allah dengan kedermawanan makhluk. Sabarnya Allah dengan sabarnya makhluk. Terus dibandingkan, maka orang itu akan mengatakan enggak, engkau satu-satunya ya Allah. Nah, begitu ya. Setelah mengatakan engkau satu-satunya, puas dengan kalimat itu, kau satu-satunya betul-betul dari lubuk hati, maka yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin ketika ingin dilemparkan ke api yang dibuat oleh Raja Namrud, ya. Kemudian setelah itu, ya, Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, Nabi Ibrahim, tenang, aku akan bantu kamu, ya, untuk selamat dari api yang telah dibikin oleh Raja Namrud ini, gitu ya. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim? Karena sudah masuk ke dalam kalimat wahid, engkau satu-satunya, maka, oh maaf ya, cukup bagiku Allah. Ya, karena kenapa? Tetap saja Jibril ya malaikat, tetap makhluk, gitu ya. Dan hati itu mengatakan enggak, cukup bagiku Allah. Maka muncullah kalimat hasbi Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kalimat satu-satunya, cukup bagiku Allah. Kenapa? Itu puas itu. Ini pertama itu wahid. Setelah jenjang tenggelam dalam cinta, itu pertama wahid. Engkaulah satu-satunya. Ya. Kemudian setelah itu dilemparkan. Langsung ketika orang mengatakan engkau satu-satunya, nah ini sebenarnya adalah kalimat kepepet dalam lapang. Ibu ya. Kepepet dalam lapang dan kepepet dalam sempit, artinya engkaulah satu-satunya. Nah, kalimat kepepet. Nah, kalau sudah punya kalimat kepepet begini, maka itu orang sudah baru punya keimanan yang bagus, ya, keimanan yang bagus. Ya, engkaulah satu-satunya. Nah, makanya ketika orang itu belum bisa mengatakan Allah satu-satunya, dikasih musibah, masih belum, dikasih musibah lagi, masih belum, dikasih musibah terus, sampai dia betul-betul zero, dia baru mengatakan engkaulah satu-satunya, gitu ya. Nah, akhirnya kenal Allah itu biasanya. Orang kalau kenal Allah itu mulai dari mengatakan engkaulah satu-satunya. Nah, ketika Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus, juga mengatakan engkau satu-satunya. Dengan kalimat Subhanak, engkau tidak salah ya Allah. Ya. Tidak dikatakan engkau tidak salah, tetapi hanya mengatakan engkau maha suci. Artinya
engkau suci dari kesalahan, engkau suci dari kezoliman. Enggak mungkin, engkau pasti baik, engkau adalah inni kuntu minadh dhalimin, akulah yang salah. Nah, jadi kalimat-kalimat yang menunjukkan antal wahid, engkau satu-satunya, itu akan menurunkan kasih sayang Allah yang sangat cepat. Nah, gitu. Makanya orang-orang yang kepepet itu, kenapa ada jalan? Ketika kepepet, dia langsung minta kepada Allah, dan Allah langsung akan mengijabah doa dia. Nah, itu kepepet itu seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu jangan nunggu kepepet, benar-benar kepepet. Ya, tunjukkanlah asli kita memang kepepet, manusia itu memang punya apa, nggak punya apa-apa. Ya, dan Allah adalah pemilik segalanya. Pemilik segala kebaikan, pemilik segala keunggulan, pemilik segala kehebatan, maka kita betul-betul kepepet. Maka ketika kita menyatakan hakikat kita bahwa kita kepepet, walaupun kita sedang tidak kepepet, maka seluruh harapan kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum berdoa. Hanya mengatakan kepepet saja. Yaitu Allahumma antal wahid. Ya Allah, gitu ya. Engkau adalah apa namanya satu-satunya yang menyembuhkan. Engkau adalah satu-satunya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ijabah itu. Sebagaimana Allah menurunkan atau mengijabah doanya Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, langsung mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah. Langsung Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau tidak panas dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Masuk ke hati, semua orang teriak, mati dah Ibrahim, mati dah gitu ya. Dia keluar. Tidak membahayakan api itu ternyata. Dan ternyata api itu juga tidak panas. Sehingga Nabi Ibrahim itu masuk ke api itu tidak terbakar dan tidak kepanasan. Pelan aja keluar dia dari api itu. Nah, itu diijabah karena mulai orang masuk ke dalam kategori wahid. Begitu. Nah, dari wahid naik lagi ke atas lagi. Nah, ini jenjang ini makom apa? Makom fana. Di mana apa? Ngapain manusia? Gitu ya. Ngapain care dan kedudukan? Untuk apa dengan ini? Semuanya itu serba singkat, serba singkat. Maka yang kekal. Nah, kalimat serba singkat yang kekalahnya Allah, mulailah orang itu bisa mengatakan ahad. Gitu ya. Maka Sumayyah ya, dan Bilal bin Rabahah ketika dipecut, kemudian luka badannya, dia mengatakan ahad. Allah yang kekal. Allah yang hebat. Artinya kenapa? Luka di badan kita itu nggak lama, tadi juga hilang. Tetapi murkanya Allah bahaya. Bisa selama-lamanya. Kalau masuk neraka, kalau Allah udah murka selama-lamanya. Nah, luka ini nggak lama. Karena kenapa? Dunia ini semuanya serba-serba cepat. Ya, sakit serba cepat. Ya, semua serba cepat. Banjir di Cikarang Baru cepat. Dari 365 hari dalam 1 tahun, ya banjir cuma 3 hari. Allah minta 3 hari boleh, gitu ya. Kata warga, enggak boleh ya Allah. Enggak apa-apa lah, 2 hari lah ya. Dikasih banjir 2 hari. Kadang-kadang ngeluhnya setengah pun. Benar sebentar. Enggak lama. Ya. Masa jaya pun enggak lama. Masa sulit pun enggak lama. Masa sakit pun enggak lama. Maka ketika kita melihat ada orang, ya Allah Pak Ustadz itu orang kok biadab amat, orang gini. Ya sabar aja, lama. Di dunia ini mana ada yang lama? Nah, gitu ya. Maka ketika kita menderita dan sebagainya, katakan ahadun, Allah lah yang kekal, Allah ya yang hebat, Allah lah yang sayang, Allah dan sebagainya. Nggak terasa ya penyakit-penyakit itu. Nah, kalau udah mengatakan ahadun, ahad artinya tunggal. Allah satu-satunya yang sayang. Allah satu-satunya. Wah, sudah akhir tidak punya kepedulian ya apa? Tidak punya tamak, tidak punya ambisi yang besar terhadap apa yang ada di dunia, maka dia sudah terbebas daripada penjajahan dunia. Cinta dunia udah enggak. Si anu jabatannya anu terserah.
Si anu dia punya status anu, terserah. Sama. Allah yang memiliki semua itu. Nah, itulah ahadun nih. Bisa dipahami kira-kira ya. Jadi dari ingat, kemudian syukur, kemudian apalagi tadi wahid, dari wahid kemudian ahadun. Nah sekarang kita turunin, kita turun. Allah itu tunggal. Wah, terus mulai tuh pandangan, manusia ada yang baik sama saya. Bapak teh lapar ya, iya. Ini saya kasih makan. Bapak teh haus ya, iya. Kita kasih makan. Kita tidak menganggap bahwa itu pemberian dari Allah melalui orang itu, tetapi kita melihat orang itu saja. Yang kita melihat orang itu saja, maka kita sudah punya utang budi sama dia. Nah, tidak sengaja di hati kita itu nanti akan ada muncul bahwa yang dermawan bukan Allah doang. Itu sudah syirik tanpa gejala. Ya, itu sudah syirik tanpa gejala. Ya Allah si fulan baik ya. Padahal mah yang baik mah cuman Allah dah gitu. Kenapa si anu baik? Si ini baik, si itu baik, sudah. Kalau sudah mengakui ada kebaikan ya di manusia yang tidak dihubungkan dengan Allah, maka orang itu sudah mulai ada status di hati, mulai terhijab. Begitu Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terus setelah udah mulai status, maka kita jadi utang budi sama dia. Jadi nggak enakan sama dia. Kalau ketemu dia kita nggak enakan, ketemu dia nggak enakan. Nah, ini dia sudah mulai ya, sudah mulai terhijab dia. Sudah mulai terhijab. Nah, pada waktu yang sama kita jadi kayak dibudakin sama dia. Kenapa? Kayak punya utang. Kalau kita belum betul-betul sama dengan dia statusnya, kita merasa masih punya utang. Ya, misalnya dia seorang pejabat. Ya, kita dibantu sama dia terus. Nanti lama-lama ketika jabatan kita lebih tinggi dari dia, baru seakan-akan kita nggak punya utang budi. Seakan-akan gitu ya. Akhirnya sebenarnya ketika orang sudah mengakui adanya status, maka sudah kacau semua tatanannya. Kenapa? Karena sebenarnya yang punya status hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kalimat wahid satu-satunya hilang. Muncul lupa, tidak syukur pada Allah. Dari muncul lagi turun lagi tidak syukur pada Allah, sudah mulai malas sholat, udah mulai malas ini. Nanti udah mulai nggak sholat, entar-entaran mulai lupa sama Allah. Padahal dia masih sholat, tapi dia lupa sama Allah. Sholat cuma menggugurkan kewajiban. Dari lupa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka masuk ke dalam kategori gofil. Gofil situ sudah masuk kategori pencinta dunia. Nah, sudah ibu masuk ke situ sudah kacau itu. Maka Syekh Ahmad bin Ali bin Abi Thalib, sahabat Abi Thalib mengatakan, jangan merasa ada yang memberi nikmat kepadamu selain Allah. Ya, jangan merasa ada yang memberi nikmat kepadamu selain Allah, walaupun melalui seseorang. Tapi jangan mengatakan itu orang itu. Tapi katakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anggaplah segala nikmat yang engkau terima Allah itu sebagai nikmat yang engkau terima dari lain Allah itu sebagai kerugian. Kalau kita merasa kita dapat sesuatu dari orang langsung, jangan. Ini kerugian. Nah, begitu ya. Akhirnya kita zuhud dari apa yang di tangan orang kayak gitu ya. Ya ini apa? Kalau kita sudah mulai hati kita merasa ada yang baik ya di antara makhluk, ya, ada yang baik di antara makhluk dan bukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah kita akan mendapatkan dua kerugian. Yang pertama adalah utang budi ya, yang kedua adalah terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi hikmah ini sebenarnya adalah mendetailkan kapan kita terhijab dari Allah. Ini hikmah sangat indah. Saya ulangi lagi, manusia yang ahli ibadah itu banyak, Bu. Yang tadi, dia rajin ibadah, ikhlasnya Masya Allah, karomahnya luar biasa, kayak gitu ya. Terus tiba-tiba, kok dia kayak bukan wali ya, kayaknya dulu dia wali. Kayaknya doanya sangat ampuh, sekarang kok dia kayak gitu ya. Ibu ngelihatnya aneh, kapan perubahannya? Apalagi yang mengalaminya. Yang mengalami juga nggak tahu bahwa dia itu cinta dunia. Bahkan orang yang cinta dunia nggak sadar bahwa dirinya itu cinta dunia gitu. Nah inilah penyakit yang paling bahaya ini. Nah maka Syekh Ahmad bin Athaillah atas izin Allah ya
menulis hikmah 98 bahwa kapan mulainya orang cinta dunia? Ketika orang itu sudah menganggap ada pemberian dari makhluk yang tidak ada hubungannya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangnya kalimat wahid itu awal masuknya cinta dunia ke dalam benak manusia. Ingat ya, cinta dunia bukan di hati, cinta dunia di benak, Ibu. Kalau di hati itu dosa. Kebanyakan orang kan gitu. Wah, dia mah hatinya dunia mulu, yang ada di hatinya dunia. Bukan. Dunia itu ya di otak. Nanti masuk ke hati berbuat gitu. Hati mah cuman sekedar ya mohon maaf ya kalau kita melihat satu organisasi, ketua itu adalah hati yang memerintahkan A atau B atau C. Tapi sebenarnya yang melakukan adalah penasehat. Ya. Kata penasehat kamu begini, 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 begini. Oh gitu ya, iya. Kemudian dia memerintahkan A, B, C. Nah, apa tuh namanya pemimpin itu sebenarnya adalah bukan pemimpin, dia cuma pemerintah, artinya memerintah kerjaannya atau pelarang karena dia melarang, gitu ya. Ini sekarang gini, Ibu Retno pakai jilbab merah, misal ini ya, atau merah marun gitu ya, itu kan hatinya, gitu ya. Aku pakai jilbab merah marun, kenapa? Supaya tidak samar dengan hordengnya, misalnya gitu, ya, supaya kelihatan beda gitu, gitu. Itu kan hati. Tetapi tahu dari mana hati? Karena mata melihat hordeng warna ini, maka jilbabnya ini. Nah, idenya dulu itu, ideologinya dulu yang ada, dan itulah cinta dunia itu ada di otak. Maka orang cinta dunia itu lupa diri, status dia siapa. Nah, itu cinta dunia, ya. Nah, gitulah Bu ya. Nah, itu cinta dunia. Jadi cinta dunia itu adanya di otak sebenarnya. Yang sekali waktu nyuruh-nyuruh hati kita untuk berbuat. Akhirnya badan kita berbuat. Nah, itu cinta dunia. Jadi cinta dunia lupa diri. Akan tetapi kalau dosa itu membuat kita berat ibadah. Hati kita, saya ulangi lagi, ibu pengen makan sesuatu, akhirnya enteng, aduh pengen banget makan kebuli, mau ke Kedasi, kan gitu. Langsung ambil kunci motor, berangkat ke Kedasi. Enteng ya. Oh hati ini pengen banget, apa tuh namanya, ketemu Bu Popon, aku mau ke Tropicana, kata Bu Retno. Ya, maka hati itu berbicara, kemudian enteng. Nah tapi ketika Bu Retno merasa punya kesalahan sama Bu Popon, ya Allah kemarin saya salah SMS, aduh ya SMS-nya jangan begitu dong, jangan suuzon, SMS-nya ke orang maksudnya, tapi ternyata terkirim ke Bu Popon. Sekarang saya mau tanya, akhirnya Bu Retno enteng nggak kalau mau Bu Popon? Berat. Nah begitulah, maka ketika kita itu berbuat maksiat, mau ibadah tuh berat. Kenapa ya Pak Ustadz sekarang saya mau tahajud kok berat? Ada dosa. Dosa apa? Mungkin kemarin sore ibu ngomongin orang. Kok tahu Pak Ustadz? Nah iya. Jadi ngomongin orang sebagainya dosa, akhirnya hati kita karat, hitam. Akhirnya mau tahajud berat, mau ngapain berat. Nah itu dosa itu. Jadi penghalang kelancaran aktivitas, ya itu dosa. Tapi kalau misalnya itu apa tuh namanya, misalnya cinta dunia adanya di otak, persepsi, ya. Dia orang kaya, aku orang miskin. Dia pejabat, aku rakyat jelata. Kenapa jelata? Karena pakai minyak rambut dari minyak jelantah, misalnya begitu. Nah, ya ini yang status-status ini. Akhirnya lupa status kita kepada Allah. Nah, itulah namanya cinta dunia. Kebayang Ibu-ibu ya? Nah, jadi kapan masuknya cinta dunia? Ketika kita menganggap bahwa ada orang yang memakai sifat Allah. Gitu. Apa sifat Allah? Allah itu raja. Kalau kita menganggap ada raja di dunia ini, langsung cinta dunia muncul. Kalau kita menganggap ada, dia orang kaya, dia orang terhormat, selesai sudah. Hancur semua udah. Itu namanya cinta dunia di sini. Begitu. Oh dia itu orangnya baik loh gitu ya. Oh iya, orangnya gini.
Terus kita pengen banget, kita pengen banget dapat sesuatu dari dia. Kalau dia ini ngasih aja, wah udah. Maka mulailah di situ ada merasa kita rendah di hadapan dia. Karena pengennya sesuatu dari dirinya, maka sudah ada status di kita dengan dirinya, maka disitulah ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita terhijab bahwa Allah yang hebat, Allah yang kaya, Allah yang alim, Allah dan sebagainya. Nah ketika itu sudah cinta dunia, kayak gitu. Ya. Maka kalimat sholat pengen dilihat orang lain, ya. Sholat pengen dilihat orang lain, itu sebenarnya yang namanya cinta dunia. Jadi cinta dunia itu bisa dinamakan dengan apa, popularitas kayak gitu. Nah, cinta dunia itu bentuknya apa? Penghormatan orang. Nah, itu cinta dunia itu. Nah, kebayang ibu ya? Makanya ketika kita lagi nggak dianggap orang atau dihina orang, nah waspada itu. Kenapa? Di situ namanya cinta dunia. Maka kalau kita mau berbuat sesuatu, tolong objektivitas itu kita itu tidak atau punya seal untuk keamanan daripada cinta dunia. Gitu. Nah, objektif Bu ya. Jangan subjektif kayak gitu. Nah, itu sebenarnya objektif dong, jangan subjektif. Nah, itu di hikmah terlihat ya. Pemberian dari makhluk pada umumnya menyebabkan terhijab dari Allah. Ya. Sehingga tidak ingat pada Allah. Nah, ini subjektif. Kalau subjektif begitu, maka kalau mau ceramah, aku malu, minder, takut. Itu namanya orang yang subjektif. Tapi kalau objektif, materi apa yang kamu sampaikan? Saya ini mau menyampaikan ini penting banget. Udah tidak subjektif, maka naik panggung juga nggak ngeri, nggak takut, nggak malu, nggak takut dihina, nggak baper. Nah itu belajar objektif. Nah, nanti kalau kita belajar objektif, jujur siapa yang sayang? Allah. Coba ingat-ingat siapa yang sayang? Allah. Sudah tahu status kita siapa, status Allah siapa, hilang semua hijab itu. Oke, kalau saya boleh katakan hikmah 98 adalah benang merahnya cinta dunia. Ya, mohon maaf ya. Gimana kita terusin dikit atau bagaimana Ibu? Sudah masuk waktu zuhur. Ya. Ya silakan, mungkin kita buka pertanyaan dulu, silakan. Ya, sebentar saya mau tanya ini notulennya dulu. Ya, Bu Popon notulennya. Bu Popon kira-kira ini ya, terbayang nggak ini bahwa 98 itu benang merah cinta dunia? Atau saya bisa katakan kapan orang masuk cinta dunia itu kira-kira? Silakan. Ya tadi disampaikan bahwa manusia itu mulai masuk cinta dunia. Cinta dunia ini ada di benak ya, di persepsi. Bahwa yang pertama tadi disampaikan manusia itu mulai menganggap bahwa pemberian manusia itu salah satu mulai cinta dunia. Dan yang kedua mulai masuk cinta dunia juga ada ketika mulai disematkan atau memakai sifat-sifat Allah pada diri manusia. Jadi ada dua yang bisa saya tangkap Ustadz dari apa itunya? Apa perbedaannya? Pemberian orang dengan status apa? Pemberian tadi perbedaannya tadi pemberian manusia, bedanya bahwa ketika manusia diberi ya atau pemberian manusia akan timbul yang namanya hutang budi gitu loh. Jadi manusia sibuk untuk memikirkan bagaimana membalasnya atau membayarnya. Beda ketika pemberian itu ada dari Allah. Karena kita akan membalasnya justru dengan cinta kepada Allah. Ketika kita memberikan balasan cinta kepada Allah, justru aku akan menambahkannya dengan terus memberi dan terus memberi, sebagaimana tadi yang disampaikan dalam Quran surat Ibrahim. Ada satu pertanyaan. Iya. Satu pertanyaan Bu Popon ya. Misal gini, kita memang butuh dan orang dermawan. Nah, ada orang dermawan dan orang terkenal bahwa dia dermawan. Dan kita disuruh untuk berangkat ke rumah dia karena kita sangat butuh dan dia sangat dermawan. Kemudian kita berangkat ke sana untuk minta bantuannya. Ya kan? Terus orang itu membantu kita.
Kan itu kan sudah akan masuk cinta dunia. Karena ternyata ada orang dermawan dari status. Yang kedua, kita juga utang budi sama dia. Dari 2 poin ini akan terjadi cinta dunia. Kan gitu ya. Nah, untuk menghindari cinta dunia dalam kondisi seperti tadi, apa yang Ibu lakukan? Ya, hal itu sering banget dilakukan Ustadz. Biasanya buat kita-kita kalau misalnya panitia mau butuh dana ya untuk acara-acara sosial, biasanya kita deketin orang-orang yang memang sangat dermawan gitu ya. Dikatakan bahwa ketika kita akhirnya sampai ke orang yang dermawan itu, bahwa justru langkah kita itu kenapa bisa sampai ke sana, tidak lain justru memang kalau saya melihatnya ya ini adalah Allah yang menggerakkan gitu loh. Kalau Allah tidak menghendaki, saya rasa mungkin kita tidak akan sampai ke sana gitu loh. Nah, Walaupun ucapan Ibu itu ditulis di sini di gimana? hikmah kita. Ali bin Abi Thalib berkata, jangan pernah merasa adanya yang memberi nikmat kepadamu selain Allah. Maka ini obatnya. Oke, ya. Nah, jadi ini penjelasannya ini jadi obat-obat gitu loh, Bu. Jadi apa obat daripada anti cinta dunia supaya tidak masuk ke dalam diri kita? Ya, seperti mungkin virus corona ini mungkin gitu ya. Itu kan menggunakan masker. Kalau saya bertanya, apa masker cinta dunia? Masker cinta dunia ini perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, jangan pernah merasa adanya yang memberi nikmat kepadamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah ya, betul ya? Oke. Sekarang lalu ini obatnya supaya kita tidak terkena cinta dunia. Maka cinta dunia itu apa? Cinta dunia itu artinya menganggap bahwa ada yang memberi ya selain daripada Allah gitu. Jadi apa sih cinta dunia tanpa masker gitu masuk. Nah, bagaimana? Pakai masker bahwa Allah lah. Jadi begitu. Jadi status itu di situ. Sudah ya? Kebayang kira-kira? Nanti Bu Popon yang mengatur kata-katanya jadi satu kalimat lah ya. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat apa cinta dunia, ya apa dampak orang tuh misalnya kalau udah corona masuk apa dampaknya, gejala-gejalanya apa? Satu, dia akan terhijab dari Allah sehingga tidak ingat kepada Allah dan merasa hutang budi kepada sesama manusia. Paragraf ketiga itu namanya gejala cinta dunia. Ya, bukan gejala ya, ciri-ciri gejala cinta dunia boleh lah gitu ya. Pak Ustadz kita tuh lagi cinta dunia apa enggak? Baca aja itu paragraf ketiga. Apa? Kita terhijab dari Allah enggak? Sehingga sering lupa sama Allah. Terus merasa hutang budi enggak sesama manusia? Kalau merasa hutang budi sesama manusia, dan juga kita kok lupa mulu sama Allah, maka itu kita sedang cinta dunia. Ya, namanya gofil. Lupa sama Allah. Jadi ciri cinta dunia, lupa Allah. Ciri cinta akhirat, ciri cinta Allah, ya, mengatakan kaulah satu-satunya. Kayak gitu kan ya. Oke, kebalikannya ya. Nah sekarang kita paragraf kedua. Seorang hakim berkata, menanggung budi kebaikan manusia itu lebih berat daripada sabar karena kekurangan. Dan ini adalah kiat agar kita tidak mendekati cinta dunia. Artinya kalau bisa mah jangan pernah ngutang lah gitu ya. Kalau bisa jangan sampai ngutang. Lebih baik sabar-sabar dikit daripada ngutang. Kayak gitulah ibaratnya. Karena kenapa? Kalau ngutang sama orang jadi omongan, kita juga jadi nggak enak dan sebagainya. Kayak gitulah bahasa kasarnya ya. Nah, apalagi kepengenin ya. Kepengen minta dari orang. Jangan. Nah, itu sebagainya itu. Sudah jelas kira-kira ya Bu Popon ya, bisa dirapikan. Insya Allah. Nah, jadi pengalaman yang kita alami seperti ini kan dari Allah. Nah, itu Ali bin Abi Thalib berada. Nah, ini namanya masker cinta dunia. Nah, itu ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa ciri-ciri atau gejala-gejala cinta dunia? Nah, paragraf ketiga. Menyebabkan terhijab atau sehingga tidak ingat kepada Allah atau jarang ingat sama Allah. Orang yang nggak ingat sama Allah bisa sholat nggak?
orang yang nggak ingat sama Allah bisa rajin sholat nggak, Ibu? Yang nggak ingat ya Ibu enggak ya? Popon? Enggak ya. Orang yang nggak ingat Allah, Hah? ya orang yang nggak ingat Iya. Allah, ya nggak nggak sholat. Biasanya seperti itu ya. Nggak, gimana? Sholat, Bu. Yang nggak ingat Allah. Rajin sholat bisa. Makanya jangan sampai kita ngelihat tadi Syanu sholatnya rajin banget, dia mah nggak cinta dunia. Enggak, lihat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang rajin sholat. Musallin itu artinya rajin sholat, Ibu. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lagi sholat lupa sama Allah. Jadi orang yang rajin sholat itu tidak bisa menghilangkan cinta dunia. Karena cinta dunia ada di persepsi. Dia sholat menggugurkan kewajiban, begitu. Jadi saya pertanyaannya, apakah orang yang lalai, orang yang ingat, yang kagak ingat Allah itu dia sholat? Rajin sholat bisa. Makanya namanya musallin, rajin sholat bisa. Nah, lalu kalau dosa apa Pak Ustadz? Berat melakukan sholat, nah itu dosa itu. Nah, kalau orang-orang cinta dunia sholat enteng dia, oh sholat dulu sholat dulu sana, gitu. Tapi jatuhnya cuma menggugurkan kewajiban. Nah, waspada ini. Jadi cinta dunia itu banyak banget orang. Karena kenapa? Orang yang rajin ibadah aja masih bisa cinta dunia. Lalu patokan cinta dunia di mana? Itu. Ya tinggal cirinya ada. Cirinya apa? Dia terhijab sehingga nggak gampang bersyukur, jarang nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu masih selalu menghargai orang dan utang budi sama orang gitu. Nah, itu cirinya gitu. Nah, akhirnya aduh Pak Ustadz, ini kita sudah terjadi, bagaimana caranya? Artinya kayaknya kita sholat itu banyak lupanya sama Allah dan sebagainya. Berarti kita cinta dunia. Iya. Terus bagaimana menyembuhkannya? Cara menyembuhkannya adalah pertama, zikrika. Namanya orang lupa kan, ingat Allah, zikir. Kemudian syukur. Kemudian katakan engkaulah satu-satunya. Dan yang terakhir katakan engkaulah yang kekal. Yang lain tidak berarti dan yang lain cepat fananya, cepat hilangnya, datang untuk pergi. Nah, itu obatnya gitu. Sudah Bu ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang gini. Di sini banyak ibu-ibu yang aktif atau saya kategorikan aktivis. Ya, bukan karena berbadan tipis, bukan. Tapi aktivis. Bu Popon aktif di UNIF BSI. Ya. Ibu Retno aktif di sebagainya dan sebagainya. Semua aktivis nih. Ibu Hafizah Khairan aktif di sebagainya ya. Ini aktivis-aktivis ini. Nah, interaksi dengan manusia ya. Nah, waspadai interaksi dengan manusia, waspadai karena kenapa? Karena cinta dunia itu berada di sana. Yang paling kencang cinta dunia apa Pak Ustadz? Popularitas. Dan pengen selalu dipuji orang. Manusia ada kalanya baik, manusia ada kalanya buruk. Ya, tapi pengen selalu dipuji orang, nah itulah cinta dunia. Pengen populer, itu cinta dunia. Sementara orang yang apa? Kemudian dalam garis miring subjektif, gitu. Maka dalam interaksi yang terpenting apa? Objektif, sudah. Kalau kita lagi mencari dana, saya pencari dana. Status saya mahasiswi, status saya dosen, status saya apa, tinggalkan. Saya pencari dana kok, Pak. Sampean itu dosen loh. Bapak jangan sebut-sebut itu, Pak. Bapak mau bantu silakan. Tidak ya terserah. Assalamualaikum. Selesai sudah urusan. Objektif gitu. Objektif enak nggak? Tolong Ibu Retno dipresentasikan tentang kue-kue yang Bu Retno bisa. Halah apa Pak Ustadz, saya ini nggak bisa bikin kue. Kulo niki yo kulo nuwun Pak Ustadz ya. Kulo yo sudah itu subjektif itu sudah itu. Itu kena cinta dunia apa. Oh, gitu. Tapi Bu Retno gimana masakannya itu? Pertama-tama saya itu bukan orang ahli masak. Kedua, kalau dianggap sama ibu masak kan saya enak. Ya alhamdulillah. Jadi saya masaknya cuma begini. Nah, gitu. Terus ada yang ngeletuk, segitu toh kok dianggap bagus tuh piye toh? Lah, aku lebih bagus. Ketika ngomong subjektif, oh, ibu lebih bagus dari saya.
tolong Bu, saya akan belajar kepada Ibu. Main aja, mau belajar sama saya, sorry. Gitu misalnya gitu ya. Ya terserah udah. Jadi udah, jangan baper dengan subjektif, objektif aja gitu. Ya, kalau emang enggak saya belilah masakan Ibu, beli di sana di warung saya beli. Pasti cariin, oh dia campur kecap. Oke 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 oke. Selesai Bu. Enak nggak? Nah gitu, nggak objektif itu, nggak subjektif itu, objektif selesai sudah. Dalam bermain, sportif aja udah, kalah ya udah biarin, nggak apa-apa namanya. Permainan ya kadang-kadang ada kalah gitu ya. Menang ya udah, terserah gitu. Jangan subjektif. Ya, kakak kenapa tidak seperti adik? Tuh lihat adik nilainya bagus, kakak kok nggak bagus nilainya? Subjektif. Objektif lihat si kakak punya kelebihan lagi nggak di sisi lain. Kan gitu. Wih kakak tuh hebat main basketnya walaupun belajarnya kurang. Ya manusia semuanya punya kekurangan. Kan gitu ya. Oh si adik sekolahnya bagus, nilainya bagus. Tapi kan basketnya nggak bisa kan. Gitu ya. Ayo semua kakak kita rangkul. Selesai sudah. Kadang-kadang kita banding-bandingin, itu subjektif itu. Kamu tuh kakak, sudah tua lebih dewasa, tapi kok nggak dewasa seperti adikmu loh. Sudah, kalau ngomong subjektif udah, itu cinta dunia. Maka jangan ngajarin cinta dunia di kalangan anak. Status, anak-anakku, mama ini adalah seorang pengusaha. Ya, karena mama ini akan selalu berusaha apapun yang anak-anakku mau, maka mama ini pengusaha. Oh, gitu ya. Anak-anakku pengen mie goreng, mama usahakan. Mama pengen mie rebus, mama usahakan karena mama pengusaha. Wow gitu ya, bangga begitu. Mama aku tuh pengusaha. Udah cinta dunia, sudah subjektif. Kayak gitu. Nah, ini nih yang kayak gini ini, itu cinta dunia. Akhirnya adanya di persepsi. Sukses itu kaya, selesai sudah hancur. Sukses itu adalah sekolah tinggi walaupun nggak kaya. Ya apa aja itu. Mudah nggak. Sukses itu adanya adalah banyak bermanfaat buat orang lain dan tidak merugikan orang lain. Selesai sudah. Enaknya seperti itu. Nah, inilah ibu-ibu dari mati Allah Subhanahu wa taala, cinta dunia itu ketika kita mulai berinteraksi, maka bagaimana supaya tidak cinta dunia? Lebih banyak orang berkholwat, menyendiri, semedi, 2 medi, 3 medi. Baru dia merasakan ya Allah, Engkaulah segalanya, ya Allah dan sebagainya. Begitulah ceritanya, larinya ke sana begitu ya. Nah, ya begitulah ibu-ibu dari mati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah diberikan oleh Allah ilmu, yaitu benang merah cinta dunia. Di mana letak cinta dunia dan apa ciri-ciri cinta dunia. Ya, bibit cinta dunia yang kecil dan bibit cinta berkembangnya cinta dunia menjadi besar. Ya, itu sudah tertera semuanya dalam hikmah yang sangat singkat, yakni 98. Semoga bermanfaat dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tertipu dengan kalimat ini. Kita akan sadarkan diri sehingga kita insya Allah tidak tertipu, tapi tetap saja Allah lah yang akan sanggup menjaga kita dari cinta dunia itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf sebelumnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ya, Pak Ibu. Ustaz. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Bu Emi. Ya, Bu. Ya, makasih dokter ya. Waalaikumsalam.